Endrekang ini ibaratnya kita hidup di atas landaian emas, tapi berdiri di atas duri. Dan memang ini butuh loncatan-loncatan yang harus dilakukan. Peran teman-teman dari seluruh kalangan memang harus bersama-sama memberikan pemikiran, kontribusi pemikiran terhadap pemimpin daerah, supaya mengelaborasi daripada kekuatan itu dalam rangka menggenjot daripada pertumbuhan ekonomi kita di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman Ahmad Dahlan Project. Kali ini saya bersama seorang tokoh ya kebetulan beliau adalah orang yang malang melintang di dunia usaha dan lebih membanggakan karena beliau adalah putra Endrekang, dan kita akan bercerita tentang apa saja yang jelas akan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, saya perkenalan dulu lah. Ya. Perkenalan dulu nama dan segala macamnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rukman Nurdin Karumpa, aslinya Endrekang. Asli Endrekang, ya siap. Bung Nayan, terima kasih ya bincang-bincang pada sore hari ini. Mohon maaf, tempatnya dadakan. Ini pasti banyak lewat-lewat, banyak bising, banyak kendaraan. Tapi saya pikir yang paling penting adalah kita bagaimana bertukar pikiran pada hari ini. Betul. Ya, silakan. Bisa diceritakan mungkin lahirnya di mana dan sekolah. Baik, saya lahirnya tepatnya di Kabupaten Endrekang, Ya, di Cendana namanya. Lahir Cendana, di Cendana. ya di pinggir sungai. Ya. Kemudian SD-nya pun berpindah-pindah. Saya sempat SD di SD 7, ya. Kemudian pindah lagi ke menamatkan sekolah di Lebang, SD 51 Lebang. Kemudian SMP-nya saya pernah di SMP 1. Endrekang. Saya alumnus, bukan alumni. Oh, alumnus. Ya, alumnus. Saya SMP 1 kelas 2 itu kemudian mengikuti paman. Paman saya kebetulan dia tentara. Jadi saya SMP-nya itu di Limbung. SMP Limbung, ya. Tinggal di Panjangkalang. Setelah tamat di Limbung, SMP Limbung tahun 79 ya. 79. Ya, Iya. kemudian masuk lagi di SMA 5 Makassar. Nah, di SMA 5 Makassar dulu itu ya SMA menurut saya SMA yang terkebelakang ya. Tapi alhamdulillah saat ini menjadi SMA unggulan. Unggulan. Ya, menjadi SMA unggulan, salah satu SMA unggulan. Tahun 84 saya tamat SMA. Iya. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah memang pada saat saya sekolah SMA itu sudah mulai tumbuh jiwa entrepreneurnya. Ya. Sudah mulai tumbuh jiwa usahanya. Karena orang tua saya pendidik, Iya. ibu guru dan bapak guru penilik. Jadi anaknya banyak, kami 16 bersaudara. 16. Otomatis saya harus mencari tambahan untuk bagaimana melangsungkan sekolah saya, studi saya. Jadi waktu saya SMA di SMA 5 Makassar, orang bilang SMA Limbubu. Karena itu dia. Pada saat SMA, itu? Iya, SMA banyak sekali debunya. Itu di Panaikang ya, di Tamakan Pahlawan. Iya. Tetapi yang menurut saya tertempa dan benar-benar merasakan kesederhanaan dalam menempuh pendidikan itu karena pada kami sekolah pagi, setelah saya pulang siang harinya sekolah, tiada hari tanpa saya ada di terminal. Oh ya, karena terminal pertama. Terminal ya. Di terminal itu kerja saya mencari penumpang.
ngangkat kopernya orang, Iya, iya, iya. ya cari penumpang, ya mobilnya Eka, mobilnya paman saya Pak Idris, Pak Pondiri, ya banyak lah, Liman terutama, Iya. ya 5 Ciman 3 itu. Nah saya memang waktu itu kerjanya itu, kalau kemudian tiba sore maghrib, ya masuk menghadap maghrib itu di Jalan Barawaja itu ada penjual pisang. Nah, saya masih ingat sekali namanya Daeng Beta. Iya. Dan sesekali saya menemani menjual pisang, menjaga pisangnya, Iya. dan alhamdulillah selalu mendapatkan upah dari situ. Itu kelas berapa itu, Bu? Ya itu kelas 2, kelas 3. Kelas 2 Ya kelas SMA 2, mulai, kelas ya. 2. Kelas 2 SMA sampai saya menyelesaikan studi, hampir setahun lebih itu saya melakoni itu. Kalau di terminal itu sih mulai kelas 1. Kelas 1 SMA. Mulai kelas 1 SMA sampai pada tamat itu, rutinitas kegiatan saya itu mencari penumpang untuk tambah-tambah uang bensin. Di upah berapa itu? Ada 5.000, waktu itu 1.000, 2.000, tapi uang-uang sebesar itu, uang 5.000, 2.000 di tahun 82, 82 ya. itu luar biasa, ya. Artinya kerja keras dan berupaya dapat tambahan itu dimulai dari. Iya. Kemudian saya kadang saya bawa becak. Saya narik becak, tapi becaknya itu dari penjual pisang mengantarkan orang ke Barawaja, tidak sampai ke jalan-jalan raya. Iya, iya. Tapi merasakan menggayung becak dan mendapatkan upah dari gayungan becak itu saya pernah rasakan. Ya, jadi memang etos kerja, rasa ingin mandiri itu tertanam pada saat di SMA. Itu kenapa memang karena kami banyak bersaudara, jadi dari mulai SD sudah tinggal di paman, tinggal di tante, tinggal di kakek, Iya, iya. kembali ke paman lagi. Jadi seperti piala bergilir. Iya, iya, iya. Tapi justru disitulah saya merasa kemandirian, ya, merasa mandiri dan benar-benar tertempa dengan berbagai karakter latar belakang orang yang saya tempati. Iya, iya. Terakhir saya tinggal di paman saya yang tentara, otomatis kedisiplinannya luar biasa. Biasa. Setelah tamat SMP, kemudian masuk SMA, ya, tadi saya kerjakan itu. SMA Limbung itu saya sempat frustasi karena cita-cita saya kepingin menjadi insinyur pertanian. Oh. Ya, rencananya saya kepingin membangun kampung dengan ilmu yang saya miliki. Iya, iya. Ternyata saya tes di 2 jurusan waktu itu. Setelah SMA ini. Iya, masuk di Unhas ya, Iya. pertanian dengan sastra. Justru saya lulus di sastra. Nah, lulus di sastra saya merasa wah ini tidak sesuai dengan saya. Tapi karena memang saya ada jiwa seni, Iya. maka pada saat saya lulus di sastra itu, kerjaan saya hanya ke Benteng. Benteng Rotterdam. Nah, Benteng Rotterdam itu saya melatih baca puisi, Iya, iya. melatih drama, dan segala macam. Kemudian pada saat tamat SMA dan sembari kuliah, saya sudah mulai bekerja. Nah, kerja saya dulu mas kerja di salah satu perusahaan asuransi. Ya. Oh. Saya kerja di Bumi Putra waktu itu. Jadi kuliahnya tamat di sastra? Tidak selesai. Tidak selesai. Karena tahun 87 itu merasa jurusannya tidak cocok dengan jurusan yang saya incar. Iya. Karena Pertanian itu. ya, karena setelanjur kerja di Bumi Putra dan merasakan mendapatkan duit, bahkan saya nikah waktu itu nikah cepat saya. Iya, iya, iya. Saya nikah itu masih umur 20, dia tepatnya tahun 85. 85 ya. Iya. Saya habis menikah merasa Bisa lah. saya merasa saya sudah bisa mendapatkan duit, bisa beli kendaraan karena dari kerjaan itu. Akhirnya ceritanya saya hijrah ke Papua. Oh. Pertama kali merantau ke Papua. Jayapura. Ya. Saya ke Jayapura itu tahun 87. Iya, 87. Dan saya sudah punya anak, tapi tidak bawa anak. Iya, iya, iya. Anak saya masih kecil sekali. Kenapa memutuskan pergi ke Papua? Karena menurut saya pekerjaan saya lakoni ini selaku agen di Bumi Putra itu akan diangkat di Papua sebagai agen koordinator. Menurut saya prospek orang asuransi itu kan melihat ya di sana banyak pengusaha, ya. Menurut saya banyak yang sukses. Ini menjadi salah satu prospek yang baik dalam mengembangkan diri ya situ. Saya di Papua, tapi ternyata tiba di Jayapura itu, ya kebetulan alhamdulillah di sana keluarga besar,
yang memang generasi pertama juga yang merantau di sana, orang-orang Bugis. Ya alhamdulillah, malah jiwa entrepreneur saya muncul. Saya ikut paman, ya, namanya Pak Haji Latundra. Ya, itu saudaranya bapak. Ya, ikutlah di situ. Nah, kemudian saya ikut keluarga lagi, Benteng Mas itu. Ya, disitulah saya mulai tertempah di situ. Di perusahaan, ya, waktu itu perusahaan Benteng Mas itu saya tidak kenal. Menurut saya perusahaan yang paling besar di zamannya di Jayapura waktu itu. Dan alhamdulillah memang di tahun-tahun itu saudagar Bugis, terutama saudagar dari Maskul, itu luar biasa. Di Jayapura itu mayoritas yang sukses itu orang-orang Maskul. Nah, di situ saya mulai merasa bahwa ini dunia saya. Mulai mengembangkan bisnis itu, tapi karena namanya juga saya karyawan, saya tipikal orang yang suka membalas budi dan ya artinya karena menurut saya pengusaha itu pertama harus punya kepercayaan. Itu yang utama, punya integritas. Nah, pada saat saya ikut sama orang, saya tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Ya, tidak ada. Jadi benar-benar di antara seluruh keluarga dan karyawan, mungkin sayalah orang yang paling terakhir menarik diri dari perusahaan besar itu. Itu masih mengikut ke orang. Ya, kemudian tepatnya pada tahun 98, karena sudah mulai merasa mandiri, sudah bikin perusahaan, ya, tidak lagi ikut dengan tante dan paman, sudah kepingin mandiri, maka mulai saya aktif di organisasi. Saya mulai masuk di HIPMI, mulai masuk di Gapensi, mulai masuk di beberapa cabang-cabang olahraga. Nah, pada tahun 98 itu saya masuk masih DPC Gapensi. Kemudian saya mulai aktif di sepak bola. Nah, tatkala waktu itu Persipura lagi baik-baiknya. Nah, disitulah saya mulai masuk jadi pengurus Persipura tahun 98 sampai. Nah. Pengurus Persipura di 98. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu saya masuk lagi di Kadin, ya, sama-sama 98 itu. Saya merasa satu pengurus Kadin, saya menjadi wakil ketua umum di situ. Di Tanah Rantau, ya. Kemudian saya menjadi ketua umum HIPMI di Papua. Ya, ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Papua. Itu tahun 2004 sampai 2007. Tetapi pada saat saya menjadi ketua HIPMI itu sudah aktif di berbagai asosiasi. Saya di Ardin, saya menjadi Sekum, sekretaris umumnya di Gapensi, Papua. Kemudian di Kadin Papua. Nah, alhamdulillah waktu pada saat menjadi ketua HIPMI itu silaturahim dengan teman-teman para pengusaha, para pelaku-pelaku dunia usaha yang ada di Papua berjalan dengan baik. Mulai nama menjadi naik pada saat saya sempat menjadi manajer Persipura, mengurusin Persipura, ya. Kemudian di cabang olahraga lain saya di biliar, ya, ketua biliar. Kemudian di Ikatan Motor Indonesia, di IMI, saya urusin tinju, urusin pencak silat, ya. Jadi aktif di berbagai cabang olahraga, ya. Nah, singkat cerita, 2008 setelah pergantian ketua umum HIPMI, waktu itu ketua umum HIPMI-nya mulai naik Muhammad Lutfi, ya, yang sekarang Menteri Perdagangan itu, akan menjadi pergantian terhadap Sandi Uno. Nah, disitulah mulai karir saya untuk menjadi master campaign HIPMI ini. Jadi pada saat Sandiaga Uno kepingin running jadi ketua umum HIPMI menggantikan Muhammad Lutfi, yang Menteri Perdagangan ini, itu munasnya di Medan.
Oh iya. Nah, saya master campaign-nya, alhamdulillah Muhammad Sandi Uno berhasil menjadi Ikut ketua umum HIPMI. Nah, kemudian saya ketarik pindah ke Jakarta. Oh, Masuk ke Munas berikutnya itu 2008. Itu Hmm, pada saat itu kemudian si Erwin Aksa, Erwin. nah CEO-nya Bosowa ini, Erwin Aksa kepingin maju jadi ketua umum HIPMI juga. Hmm. Nah, lagi-lagi saya dipercaya untuk menjadi master campaign-nya Erwin Aksa untuk merebut HIPMI, dan alhamdulillah Erwin Aksa berhasil Yeah. jadi ketua umum HIPMI. Nah, pada saat itu masuk lagi periode ketiga. Perebutan HIPMI yang ketiga yaitu Raja Sabta Oktohari Okto. Iya. Nah, lagi-lagi saya diminta untuk menjadi master campaign-nya Okto Oh, di Makassar Munasnya. Ya, alhamdulillah berhasil. iya iya. Berarti sudah 3 ketua umum HIPMI. Yang terakhir, kebetulan waktu saya di Papua itu, Jayapura, setelah saya menjadi ketua umum HIPMI Papua, itu yang menggantikan saya adalah Dinda Bahlil, yang sekarang menjadi Menteri Investasi itu. Oh. Ya, Dinda Bahlil yang menggantikan saya. Ini benar-benar kader junior saya yang begitu dekat, ya. Nah, pada saat mau masuk pemilihan ke dia itu, wah itu rame. Karena saya tidak pernah menyangka kalau Adinda Bahlil ini mau maju ketua umum HIPMI. Iya iya iya. Sedangkan kandidat-kandidat yang lain sudah banyak yang menawarkan diri, meminta supaya saya lagi master campaign-nya. Karena sudah berhasil membawa Sandi Uno, berhasil membawa Erwin Aksa, berhasil mengantarkan Okto jadi ketua umum HIPMI. Nah, di detik-detik terakhir waktu itu karena ada banyak yang mau masuk. Anaknya Pak Yan Faris waktu itu, kemudian anaknya Pak Hidayat, Erik ya, beberapa menteri ya. Kemudian timbul rasa keinginannya Pak Bahlil maju. Waktu itu senior HIPMI yang pertama kali mendorong, meminta saya untuk menjadi master campaign Bahlil itu Bang Osman Sabta. Oh, iya, iya. Pak Osman Sabta yang meminta supaya Dinda Andi dukung anak daerah lah. Ya alhamdulillah kita lihat hasilnya pada saat bertarung waktu itu, Allah menakdirkan Dinda Bahlil menjadi ketua umum HIPMI. Bedanya cuma 1 suara. Nah, dan sekarang ya Bahlil jadi Menteri Investasi dan di KPM. Nah, 2000 itulah saat zamannya Erwin Aksa running 2009, saya masuk Jakarta. Ya, meninggalkan Papua itu pada saat jabatan sudah selesai, ketua HIPMI 2008, 2009 masuk Jakarta. Di Jakarta itu saya bersama di Bosowa. Ya, saya sempat situ lama jadi komisarisnya komutnya Bosowa bersama-sama Dinda Erwin Aksa. Ya. Sharing waktu ya, terus di situ kemudian aktif juga di Kadin Indonesia. Jadi dari Kadin Indonesia, tadinya juga masih dari kompartemen. Dari kompartemen kemudian naik menjadi wakil ketua umum Kadin Indonesia, koordinator kawasan Timur Indonesia, dan sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Kemudian aktif juga waktu di Gapensi. Nah, di Gapensi itu memang organisasi ini cukup lama. Saya ada 30 tahun di Gapensi, mulai dari BPC, BPD, kemudian BPP Pusat. Nah, pada saat saya di pusat itu saya menjadi dulu anggota departemen, ketua departemen, kemudian naik menjadi sekjen. Kemudian pada saat sekjen periode pertama itu sempat menjadi ketua umum Gapensi Sumatera Selatan. Ya, Palembang. Kemudian menjadi ketua umum Gapensi Sulawesi Tengah, Palu. Ya, sekarang menjadi sekjen masuk yang kedua periode. Tinggal 2024 ya bismillah kita running jadi ketua umum. Oh, belum sampai ke ketua umum. Nah, insya Allah 2024 baru munasnya. Ya itulah pengalaman organisasi. Kemudian di olahraga, karena memang aktif olahraga di waktu masih di Papua, masuk ketarik ke PB-nya. Saya di sekjen di PAPSI, angkat berat dan binaraga seluruh Indonesia. Kemudian saya wakil ketua umum di Pertina di Tinju. Kemudian ini Pordi. Ini di Pordi. Jadi ya itulah. Tetapi Naim, dari semua yang saya ceritakan tadi, pengalaman dari mulai sekolah
Iya. dari SD, SMP, SMA, menurut saya kunci daripada kesemuanya itu adalah ridhonya orang tua. Oh. Ya, kita sehebat apapun, orang pekerja apapun, kalau tanpa ridho dari orang tua tidak akan pernah bisa. Iya, apa? Ya, jadi saya waktu itu memang selama saya ada di Papua, di Jakarta, bahkan di luar negeri, tatkala orang tua saya meminta, ya, kamu pulang, dan pada saat itu juga saya tidak pernah mengatakan tidak. Di luar negeri pun apapun dia datang, ya saya itu. Dan insya Allah, alhamdulillah, di sama-sama saya kerja itu hampir pasti saya tidak pernah mengeluarkan air mata ibu saya. Jadi saya merasa bahwa pengabdian itu dan merasa apa yang saya rasakan saat ini itu karena buah daripada rasa sayang orang tua dan merasa bersalah karena apa yang kita miliki saat ini tidak sempat dirasakan oleh ibu dan bapak. Iya, ada pemicu yang selalu ingin melakukan upaya-upaya terbaik. Iya. Karena Jadi amanah orang tua itu memang orang tua saya suka sekali bersilaturahim dan itulah yang saya tanamkan sampai saat ini bahwa insya Allah jika silaturahim kita baik maka itulah yang akan mengantarkan ke hal-hal kebaikan pula. Insya Allah ya rezeki pasti kalau kita jaga silaturahim kemudian kita beradab terutama kita punya trust, menurut saya itulah kepercayaan yang paling besar dari seorang pengusaha. Sama dengan hikmah. Saya tidak mencalonkan diri. Kemarin itu. Saya tidak mencalonkan diri. Ya, saya hanya ketua panitia. Saya ketua panitia Mubes Hikmah, tidak menyerahkan formulir pendaftaran, tetapi karena para forum, seluruh forum meminta supaya minta kesediaan Pak Andi Rukman untuk menjadi ketua Hikmah, ya karena itu amanah, saya harus terima dengan baik. Dan tugas saya bagaimana menjaga amanah itu dengan baik. Artinya nah, kehadiran menjaga amanah itulah juga saya hadir di sini di antara kamu untuk menghadiri acara ulang tahun ke-62, sekaligus melihat langsung kondisi saudara kita yang ada di Maewa. Dan ini